warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Laili. Sekarang kita belajar tematik kelas 5, tema 6, subtema 1. Muatan pelajaran IPA. Mengenal panas dan perubahannya. Sumber energi panas adalah suatu benda yang dapat menghasilkan energi panas. Di antaranya matahari, api, gesekan benda, dan listrik. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Sedang apa ya? Oh, sedang diukur suhu tubuhnya. Suhu adalah derajat panas benda. Makin panas suatu benda, suhu benda tersebut makin tinggi. Panas atau kalor merupakan bentuk perpindahan energi akibat perubahan suhu. Udang yang tadinya bersuhu dingin, ketika ditaruh di atas wajan yang panas, maka energi panas akan berpindah ke udang. Dan suhu udang menjadi tinggi semakin panas. Kalau matahari, suhu permukaannya sekitar 6000 derajat Celcius atau 200 kali suhu tubuh manusia. Wow, panas sekali ya. Sekarang, coba dibuka halaman 9, tematik 5, tema 6 untuk kelas 5 SD dan MI, Platinum 3 serangkai. Kalian menulis contoh kegiatan yang menggunakan energi panas. Kegiatannya akan Ibu berikan. Kalian tinggal menentukan alat yang digunakan dan sumber energi yang digunakan. Apakah matahari, api, gesekan benda, atau dari listrik? Kegiatan nomor 3, api unggun. Nomor 4, membuat garam. Nomor 5, memanggang kue. Nomor 6, mengelas besi. Kalian tentukan alat yang digunakan dan sumber energi yang digunakan. Sekarang buka halaman 15. Tematik 5, tema 6 untuk kelas 5 SD dan MI Platinum 3 serangkai. Perbedaan panas dan suhu. Siapkan pensil, kemudian tulis ya. Panas adalah salah satu bentuk energi. Suhu adalah besaran. Panas diukur dengan kalorimeter, sedangkan suhu diukur dengan termometer. Satuan panas adalah kalori. Satuan suhu adalah derajat Celcius, Reamer, Fahrenheit, dan Kelvin. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Sekarang kita belajar mengenal beberapa tokoh penemu termometer. Yang pertama, Galileo Galilei yang hidup antara tahun 1564 sampai 1642. Ini adalah termometer penemuannya. Termometer penemuannya disebut termometer udara. Terdiri atas sebuah bola kaca yang dilengkapi dengan sebatang pipa kaca yang panjang. Pipa tersebut dicelupkan ke dalam cairan berwarna. Berikutnya Daniel Gabriel Fahrenheit yang hidup antara tahun 1686 sampai 1736. Ilmuwan Jerman ini membuat termometer yang berisi air raksa. Skala Fahrenheit memiliki rentang suhu 0 derajat Fahrenheit hingga 212 derajat Fahrenheit.
Skala ini digunakan oleh negara Inggris dan Amerika Serikat, juga beberapa negara lainnya. Yang ketiga, Anders Celsius, yang hidup pada tahun 1701 sampai 1744. Ini dia beliau dan ini termometernya. Termometer Celsius memiliki rentang skala suhu 0 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Suhu derajat Celcius adalah suhu ketika air mendidih. Negara Indonesia menggunakan skala suhu ini loh. Nah, coba kamu lihat. Angka 37 derajat yang dimaksud adalah 37 derajat Celcius. Energi panas dapat merubah benda. Benda bisa berkurang ketika terkena panas atau disebut menyusut. Dan benda bisa bertambah ketika kena energi panas atau memuai. Contoh pemuaian dan penyusutan benda dalam kehidupan sehari-hari. Jendela akan memuai, makanya tukang pemasang jendela memasang kaca agak longgar, tidak terlalu rapat, agar ketika memuai kaca jendela tidak pecah. Ban sepeda, motor, mobil itu akan memuai kalau udara di dalamnya itu terlalu penuh, ban itu akan meletus. Jadi, ketika kamu memompa ban sepeda, jangan terlalu penuh ya, sisakan ruang sedikit. Kabel listrik dibuat agar renggang karena pada malam hari dia akan menyusut. Kalau dibuatnya terlalu tegang, maka kabel dikhawatirkan akan putus. Gelas kaca bila diberi air panas maka akan pecah. Kenapa? Karena akan memuai dan pemuaiannya itu tidak merata sehingga kaca pecah. Rel kereta api dibuat agar renggang. Kenapa? Karena dia akan memuai. Kalau dibuatnya rapat, dikhawatirkan kereta yang jalan di atasnya akan terguling. Termometer, air raksa pada termometer tidak penuh karena ketika termometer mengenai suhu panas dia akan memuai. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.